Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas seputar investasi. Di video kali ini kita akan ngebahas NFT. Benar sekali, teman-teman pasti sudah sering dengar, baca di media sosial manapun mengenai NFT, terutama Gozali. Oke, jadi di video kali ini kita akan sharing, setidaknya ada 4 poin yang bakal kita bahas, yaitu pertama, apa itu NFT? Yang kedua, NFT Gozali kita akan selidiki, kita akan lihat lebih detail dan kita akan penelusuri tentang NFT Gozali ini. Dan yang ketiga, kenapa NFT bisa mahal? Dan keempat, investasi pada NFT. Oke, kita langsung masuk saja ke video di poin pertama, apa itu NFT? Secara kata per kata, NFT berarti non-fungible token, yang artinya diketik aja di Google Translate, itu adalah token yang tidak dapat dipertukarkan. Jadi bingung ya teman-teman ya. Oke, karena kita ngomongannya NFT ya teman-teman, boleh ya saya ambil contoh. Ini ibarat aja ya teman-teman. Contoh, saya ambil ke yang dunia nyata. Contohnya rumah teman-teman ya. Contohnya rumah. Rumah ya teman-teman bisa lihat kan, oh ini rumah. Teman-teman tahu gak rumahnya punya siapa? Yaps, rumah ini punyanya siapa, dari mana, dan dibeli jual siapa, itu semua tercantum di sertifikat rumah tersebut. Benar nggak teman-teman? Oke. Status si rumah ya, rumah itu ya satu-satunya itu, misalnya contohnya SHM nomor 01 garis miring Bangka Belitung ya, contoh ya teman-teman ya. Ya, dia satu-satunya itu. Buktinya bahwa dia merupakan satu-satunya. Di sini yang disebut tidak dapat dipertukarkan. Nggak mungkin muncul nomor SHM 01 garis miring Bangka Belitung. Ya teman-teman ya, ini contoh-contoh. Jadi nggak mungkin ada dua sertifikat ya teman-teman ya. Kalau ada itu aneh, itu tanah punya saya, itu tanah punya saya, itu rumah punya saya. Ini perkelahi dong teman-teman ya. Balik lagi. Jadi teman-teman udah punya gambaran soal rumah, kepemilikan, jual belinya ya teman-teman ya. Tercatat semua. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman sudah ngerti ya teman-teman, sudah dapat pemahamannya. Oh, seperti jual beli rumah, bisa juga kendaraan bermotor ya yang ada BPKB-nya, kepemilikannya siapa. Oh, bisa seperti itu. Sudah mendapat gambaran seperti itu teman-teman. Kita balik ke NFT lagi ya teman-teman ya. NFT, kalau saya pribadi saya katakannya aset digital ya teman-teman ya. Dimana ketika dia masuk ke yang namanya teknologi blockchain ini, dia tercatat unik. Maksud dari tidak dapat dipertukarkan adalah unik, satu-satunya ketika tercatat. Dia nggak akan bisa dihapus atau hilang lagi ketika sudah masuk ke blockchain ini ya teman-teman ya. Dia tercatat. Jadi kepunyaannya siapa? Siapa yang nge-uploadnya ya? Siapa yang ngeminnya? Ngeminnya itu maksudnya yang pertama kali dia beli, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian transaksinya gitu gimana? Apakah pertama, misalnya contoh, si Joko membeli NFT ini, kemudian dijual, ya si Kang Asep membelinya, kemudian itu semua tercatat jelas. Jadi keperpindahan NFT ini sangat jelas teman-teman. Tercatat aset digital seperti itu teman-teman ya. Bisa berupa foto, video, mungkin suara, gambar, dan Gozali adalah selfie. Semua bisa di NFT kan ya teman-teman ya. Oke, jadi kita sudah ngerti apa itu NFT. Sekarang mari kita lihat, kita telusuri NFT Gozali. Nah teman-teman, jadi ini adalah website OpenSea.io. OpenSea ini ya teman-teman ya, OpenSea.io. Teman-teman ketik aja. Kita sekarang akan melihat NFT Gozali yang viral itu teman-teman. Ketik search di sini. Gozali, oke. Oh, sebagai pemberitahuan teman-teman, OpenSea ini merupakan marketplace-nya NFT ya teman-teman ya. Salah satu marketplace terbesar, orang memperlihatkan NFT-nya dan para buyer datang untuk membelinya. Ini merupakan salah satu market NFT ya teman-teman ya, terbesar. Marketplace itu maksudnya apa? Ya kayak Tokopedia, Shopee, ya seperti itu ya teman-teman ya. Ada gambarannya. Nah, ini OpenSea ini khusus NFT. Nah, ketika kita ketik Gozali, itu yang paling pertama, Gozali Everyday. Hati-hati jangan salah ketik teman-teman. Ada yang memanfaatkannya, seperti kalau misalnya teman-teman salah ketik seperti Gozali, mungkin juga akan keluar. Nah, tuh kan. Tapi dia hanya 2 item saja. Yang benar adalah Gozali ya, seperti ini ya, Gozali Everyday. Kita masuk saja teman-teman, kita penasaran nih apa itu Gozali Everyday.
Nah, di sini Gozali Everyday. Ada 933 items di mana pemiliknya ada 509 orang dan harga terendahnya floor price-nya ini adalah 0,194 Ethereum ya, teman-teman. Sudah ditransaksikan sebanyak 389 Ethereum ya, teman-teman ya. Yung. Sedikit bingung yung kalau dirupiahkan berapa ya yung ya? Oke, kita rupiahkan teman-teman. Saya masih nggak nyangka loh teman-teman. 2476. Kita pakai kalkulator lagi ya teman-teman ya. Benar nggak ya? 0,1 480.47 USD teman-teman. Di sini ada tulisnya. Kita buka kalkulator. 480.47 kali kurs sekarang mungkin 14.200, kita coba saja. Oh sorry, 6,8 juta ya, sekitaran 7 jutaan untuk satu foto selfie Gozali. Ngeri banget kan teman-teman, kurang lebih sedemikian. Balik lagi, Gozali Everyday. Gozali sendiri mengatakan bahwa dia mengambil foto selfie-nya sejak dia berumur 18 tahun sampai 22 tahun, 2017 sampai 2021. Ini merupakan foto dia berdiri di depan komputer hari ke hari. Ini loh gambarnya teman-teman. Nah, ini dia foto si Gozali. Di sini terlihat jelas teman-teman. Ini terakhir kali diperdagangkan di 0,39 Ethereum. Teman-teman, bayangin kita coba lihat 0,39. Terakhir kali dia beli 0,39 itu 965.89 US dollar. Ngeri banget ya teman-teman ya. Nah, foto selfie doang ini nih 0,15 ini foto selfie-nya si Gozali ini. Nah teman-teman, gimana, tertarik beli foto Gozali? Nah kita klik satu ya teman-teman ya, di sini lah, ini foto selfie-nya, buy now. Nah ini fotonya kan, terus yang kemudian saya katakan itu dia tercatat. Nah di sini loh teman-teman, jadi transaksinya bisa dilihat di min null address ke Gozali Gozalu. Kemudian ini ada yang dijual 0,001 dibeli oleh F7075 dan F7075 jual ke Absolute Tegot ya, Tegot yang gimana ngomongnya ya teman-teman ya. Nah jadi di sini terlihat jelas bagaimana transaksi foto si Gozali ini. Nah teman-teman, Yung, apa benar dia sudah cuan sampai 1 miliaran? Nah, di sini teman-teman. Pertama kali si Gozali ini menjual selfie-selfie-nya itu seharga 0,001 dolar atau ekuivalen. Waktu itu dia bilang hanya 3 dolaran saja ataupun 10-an ribu, dan rupanya laku habis semua teman-teman. Terus yung kalau 3 dolaran saja kali 933 item apa sampai 1 miliar yung kan? Enggak yung. Kita coba hitung ya, kalkulator ya teman-teman ya. Kalkulator lagi, kita butuh kalkulator. Yang boleh pakai sempos silakan. 933 kali kita kalikan 3 dolar itu 2.800. Kita kalikan 14.200 boleh, kurs boleh ya saja ya. Kita coba saja. Nah, itu berkisar 40 jutaan ya teman-teman. Jadi 40 jutaan. Loh, berarti hoax dong yung 1,5 miliar. Enggak hoax teman-teman. Kenapa? Nah, disinilah kenapa para artis semua pada terjun ke NFT. Ini dia alasannya, karena kita bisa ngesetting yang namanya royalty. Jadi setiap kali transaksi yang terjadi, si pencipta, si kreator, si artis masih mendapatkan royalty. Di sini si Gozali kalau nggak salah info, dia dapatnya 10%. Perdagangan Ethereum sudah 389 di sini ya, 389. Mana kalkulator saya? Oke. Jadi kalau dia sudah 389 kali 10% saja, ya teman-teman ya, dia mendapat 38,9 Ethereum. Kita balik lagi ke sini, 38,9 Ethereum atau sudah setara 96.340 USD teman-teman. Kita lihat lagi ya teman-teman ya, jangan sosok, jangan kaget. 963 ya, poin 91 kali 14.200 boleh ya teman-teman ya, 1,3 miliar hanya jualan foto selfie. Ngeri banget kan teman-teman. Ini yang dinamakan NFT. Jadi bukan hoax teman-teman, juga bukan ngepet, juga bukan penipuan yang katanya trading tapi berbau penipuan, juga bukan seperti, ataupun investasi bodong. Ini real teman-teman ya. Sehingga banyak tuh sekarang yang foto KTP dan sebagainya ya teman-teman ya. Balik lagi,
Setelah kita tahu mengenai NFT itu, kenapa NFT bisa mahal, teman-teman? Ya, kita seperti itu kan pasti banyak yang bertanya ya. NFT sebenarnya itu biasanya dibikin, projectnya dibuat NFT itu biasa banyak fungsi atau manfaatnya seperti ya merupakan suatu VIP pass ataupun sebagainya tergantung dari developernya. Si Gozali sendiri mengatakan bahwa NFT-nya cuma sebagai meme ya teman-teman ya, lucu-lucuan ya, sehingga orang entah ya suka ya langsung beli aja seperti itu teman-teman ya, lucu-lucuan aja kayak gitu ya. Ya, inilah yang membuat si Gozali ini naik tinggi harganya. Adanya komunitas yang mungkin suka mengkoleksi foto-foto meme seperti Gozali ini, sehingga sangat drastis laku penjualannya. Transaksinya bisa dilihat nih di sini activity-nya ya teman-teman ya. Tuh. Ini masih 11 jam yang lalu masih ada yang beli 0,24 Ethereum atau setara 610 dolar. Teman-teman ya, sangat mengerikan. Apakah Gozali yang pertama? Ya, Gozali Everyday sebenarnya ya teman-teman boleh klik yang namanya Beeple NFT teman-teman. Ini merupakan transaksi NFT, setahu saya NFT pertama yang laku teman-teman, seharga 69 juta US dollar, dimana kurang lebih seperti mirip si Gozali ini. Si Beeple ini adalah teman-teman, the first 5,000 days, jadi 5.000 hari teman-teman, dia gambar, kemudian dia jadikan NFT, dan dia jual, dia lelang ya kalau nggak salah teman-teman ya, dan laku nih, sold for 66.666 juta US dollar. Jangan dikalikan teman-teman, kalau dikalikan bingung saya juga ya teman-teman ya, 66.069 juta, 69 juta ya teman-teman ya. Oh, resold maksudnya, resold 6,6 juta. Jadi pertama NFT-nya pertama dijual seharga 66.666, kemudian dijual kembali 6,6 juta. Bayangin duitnya, teman-teman. Tinggi banget sekali. Seperti teman-teman. Kenapa NFT bisa mahal? Salah satunya ya ada komunitas seni artis di mana kita sangat sulit mengatakan hal ini kenapa bisa mahal. Ibarat kata nih teman-teman, contoh teman-teman ini sukanya tuh sepak bola. Ada bintang populer teman-teman ya seperti contohnya Rafael Nadal, oh bukan itu pemain tenis ya kalau nggak salah ya, Cristiano Ronaldo deh ya, oke Cristiano Ronaldo bajunya ditandatangani teman-teman, mungkin dikecup bibir juga, dijual baju, kalau baju yang bekas dia pakai mungkin ada sedikit bau-bau keringatnya, dijual 100 juta 200 juta laku ya. Bagi yang nggak suka bola, lihat, loh kok baju itu laku 200-300 juta ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Tapi bagi yang fans, komunitasnya yang senang sama dia, saya rela beli baju itu 1 miliar pun saya rela, saya beli. Disinilah keunikan atau nilainya bisa melambung tinggi itu di sini teman-teman NFT. Nangkep nggak kira-kira teman-teman? Seperti itu teman-teman. Jadi apakah video ini belum berakhir? Tentu saja belum, karena kita akan masuk poin keempat, yaitu investasi NFT. Menurut saya pribadi, NFT ini memang bisa diinvestasikan karena kita melihat potensinya teman-teman, harganya bisa melambung tinggi, naik tinggi ya teman-teman ya. Seperti salah satu contoh, boleh saya ketik lagi ya teman-teman ya, Bored Ape. Ini teman-teman juga kalau yang sering dengar-dengar, ini juga merupakan salah satu NFT yang legit tinggi banget. Karena floor price-nya teman-teman, teman-teman bisa lihat, itu 95 Ethereum. Ya, kalikan sendiri teman-teman. Saya udah pusing kalau kalikannya ya, berapa. Bisa dikatakan juga sebagai suatu investasi. Namun saya kategorikannya dengan resiko super sangat tinggi. Alasannya kenapa teman-teman? Karena investasi pada NFT itu nggak liquid. Maksudnya nggak cairan nih, bukan. Maksudnya sangat sulit dijual apabila maksudnya gimana ya, ketika projectnya benar atau NFT-nya benar, mungkin sangat cepat laku jual belinya ya teman-teman. Tapi ketika investasinya salah, itu apa yang kita dipegang itu sangat susah dijual seperti itu teman-teman. Kita ibaratkan seperti baju Cristiano Ronaldo tadi, misalnya ibarat kata kita udah beli ya teman-teman ya, kalau kita jual kembali ya teman-teman ya, investasi kan namanya, beberapa tahun kemudian lagi kita jual ya, tapi ingat ya ini contoh ya teman-teman, contoh ya, kita jual kembali, bagi fans-fans fanatik bola mungkin akan beli dengan harga yang lebih tinggi ya teman-teman ya, contoh ya, kenapa saya bilang ya, tapi apabila misalnya contohnya beberapa tahun kemudian lagi bola udah nggak seramai ini, ataupun Cristiano Ronaldo udah digantikan dengan bintang lain yang lebih wow lagi, mungkin
baju ini udah nggak ada harganya lagi, hanya menjadi suatu koleksi atau kolektor, dan hanya orang-orang tertentu yang ingin memilikinya. Disinilah yang dikatakan tidak liquid. Tangkap nggak teman-teman? Ini contoh ya teman-teman ya, contoh ya. Ini gampang-gampang. Oh iya benar, mungkin 10 tahun lagi si Eric Hyung yang jadi terkenal bajunya yang bekas bau keringat itu bisa 1 miliar, 2 miliar ya, seperti itu. 3 hari kemudian nggak laku, dilempar, dibuang pun nggak ada yang mau mungut. Seperti itu teman-teman. Ya ini maksudnya kata dari tidak liquid. Untuk lebih, jadi menurut teman-teman bagaimana soal investasi pada NFT? Oke, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini, karena video ini saya lihat sudah makin panjang. Karena kalau kita mau ngebahas NFT ya teman-teman ya, nggak akan habis sampai di sini saja. Karena masih banyak. Ini merupakan kulit-kulit dasarnya saja. Untuk lebih lanjutnya, saya melihat ya teman-teman ya, perkembangan NFT ini sangat ngeri. NFT, Metaverse, dan sebagainya ya teman-teman ya. Beberapa perusahaan-perusahaan besar sudah masuk, katakanlah seperti Facebook, Twitter, dan terakhir kali YouTube, teman-teman boleh searching saja beritanya. Jadi menurut teman-teman bagaimana soal NFT ini? Apakah bisa untuk diinvestasikan? Drop saja komen di bawah ini ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bingung, ataupun request apapun itu juga, silahkan saja drop komen di bawah ini ya teman-teman. Dan nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, Jajang. Dadah. Oh ya, saya juga ada NFT loh di sini. Koleksi NFT saya ya, koleksi NFT saya di sini. Nah, ini NFT saya nih. Teman-teman yang belum ini saya klik dulu. Nah, NFT. Ini saya juga kolektor NFT. Tuh, lihat tuh ada ayam. Nah, kemudian ada ayam, ada solbo, ada ada anak anjing, ada siput, dan ada labu seperti itu.